Beginilah cara orang Mandar merayakan angin musim timur. Angin yang berhembus dari benua Australia ke benua Asia melalui Indonesia. Angin ini berpuncak pada Agustus, menandakan musim kemarau. Selain bentuk layang-layang lake yang unik, Pata adalah nama ekor layang-layang lake yang seperti bulu ekor burung, yang menjuntai indah, menampilkan gambar kolase ketika terbang. Bagian itu bagai kanvas lukis, semua bebas menggambar semaunya. Ada wajah Sultan Hasanuddin, klub bola, lambang instansi pemerintah, partai politik. Ketika mengudara, gambar pada renda plastik yang terurai itu membuat orang di bawah sana berdecak kagum. Lebar layangan itu 7 meter, perut dan kepala berkelir hitam, ekor merah bertepi putih. Tulang utama adalah rangkaian bambu diselimuti balok pipi 5 cm. Dikuas cat emas mengkilat, dari kepala hingga ujung kepakan sayap, memanjang 10 meter, 15 meter, sisanya, Pata yang bergambar wajah kepala desa Batulaya. Di bagian leher terbentang busur, atau dalam Mandar disebut rango-rango, biasa juga disebut busur-busur. Dari busur inilah suara getar merambat dari langit ketika angin menerpa. Sam, asal desa Batulaya Kabupaten Polman, dia bersama kawannya mengerjakan layangan ini selama 70 hari. Upah sebagai kuli bangunan dia sisihkan buat patungan mengongkosi pengerjaan layangan ini. Total terkumpul 4 juta rupiah. Bagi Sam, ini cara mereka mengisi waktu sehabis panen dan melestarikan budaya menerbangkan layang-layang lake. Warisan nenek moyang suku Mandar, ini kan kalau musim timur, kemarau, tidak ada lagi yang urus sawah. Itulah masyarakat adakan pesta begini, tiap tahun, menyambut musim barat. Entah kapan orang Mandar memulai budaya ini, tak ada catatan pasti memang. Pada 1996, Lahada, juru pelihara kompleks Goa Kobori, menemukan 18 gambar cadas di dinding Ceruk Sugi Patani, 700 meter dari kompleks Kobori, 250 meter di atas permukaan laut di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di antara gambar coklat berfigur manusia hasil kuasan jari itu, ada gambar manusia bermain layang-layang di permukaan plafon ceruk. Gambar itu berkesan sederhana, hanya orang-orangan lidi memegang tali yang tersambung layangan, yang mungkin sedang terbang. Entah ekspresi orang di gambar itu sedang berbahagia atau sebaliknya. Yang pasti, sang pelukis seperti ingin mengabadikan momen itu, momen yang dianggap penting dan kini menggelitik para arkeolog dan antropolog modern. Siapakah yang menggambar itu? Dia dikenal sebagai Out of Taiwan, orang-orang yang pada 6.000 tahun lalu bermigrasi dari Taiwan, lalu turun ke Sulawesi melalui Filipina dan berpencar seantero Nusantara hingga Madagaskar. Ras penggambar itu adalah Mongoloid, penutur bahasa Austronesia, pula dikenal sebagai pelayar andal, penunggang perahu cadik. Penutur Austronesia ini kemanapun acap menjejakkan budaya pertanian awal, Neolitik. Mereka adalah Homo sapiens, manusia modern yang hingga kini memiliki keturunan di Nusantara, sejak perkiraan kedatangan 4.000 tahun silam. Sapiens satu ini lebih mahir beradaptasi dari sebelumnya. Ras Australomelanesid, dia mampu berinovasi sesuai kondisi daerah yang mereka taklukkan, dan mampu mendomestikasi hewan, seperti bukti gambar cadas manusia penunggang kuda, atau anjing yang dibawa berburu. Di beberapa ceruk dan goa di Muna, di mana gambar cadas layangan ditemukan, diduga dimukim oleh kelompok penggembala dengan kehidupan ekonomi yang kompleks, sebab, layang-layang dibuat menggunakan peralatan dan oleh orang khusus, ciri dari kelompok itu. Lukisan layangan hitam itu, hasil corengan arang, dibuat pasca tradisi oker, bahan merah yang paling umum dari gambar cadas yang lebih tua, kehidupan yang tidak jauh dari masa kini. Temuan di Muna, temuan penting, sebab bagi peneliti, gambar cadas layang-layang itu sama bentuknya dengan Kagati Kolope, layang-layang tradisional Muna yang masih dibuat dan dipakai oleh masyarakat setempat hingga sekarang. Ia terbuat dari kerangka bambu dan daun kolope, sejenis umbi hutan. Selain itu, gambar adegan mamalia dan layang-layang merupakan cerita yang masih dituturkan oleh tradisi lisan masyarakat Muna hingga sekarang. Ia pun jadi ikon festival layang-layang di Muna. Wolfgang Bieck, pencinta layang-layang asal Jerman, pernah mempublikasikan temuan Muna ini. Pada 2003 di majalah Jerman, berjudul The Verskitteman, Bieck setelah awal kunjungan pada 1997, mendeklarasikan bahwa layang-layang di Goa di Muna itu layang-layang pertama yang pernah diterbangkan oleh manusia. Ada sejak era Epipaleolitik, periode Mesolitikum, atau sekitar 9.000 sampai 9.500 tahun sebelum Masehi. Selain di Muna, gambar cadas layang-layang pula ditemukan di situs Bulu Sipong II, di Kares Maros Pangkep, Sulawesi Selatan,
berwarna hitam, persis warna gambar di Muna. Layang-layang adalah budaya Austronesia dan merupakan tradisi yang berkaitan dengan keberhasilan pertanian, kata Budianto Hakim, arkeolog Balai Arkeologi Makassar. Menurut Budianto, tradisi layang-layang jamak ditemukan di budaya Bugis, Makassar, dan Mandar. Di Bugis dikenal dengan pitu-pitu. Umumnya, kegiatan bermain layangan marak setelah panen selesai. Kini layang-layang itu dipentaskan, diperlombakan, pada Festival Layang-Layang Lake. Ada 4 kategori penilaian: kebersihan, ketenangan, keserasian warna, derajat terbang. Jasman, petani usia 47 tahun, kawan Sam, ingin festival ini dimaknai sebagai pesta, tempat masyarakat bisa meluapkan kreativitas dan kebahagiaan sehabis panen, biar tidak ada yang merasa kecewa kalau kalah. Jasman ingin pesta ini didukung pemerintah, hitung-hitung, katanya, sebagai upaya pelestarian budaya mereka, yang makin hari tergerus.